Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrus Salih Sibuan, NIM 121241503 ingin mengumpulkan tugas UAS saya pada matkul ilmu kalam. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ahli sunnah dan sejarahnya. Jadi ahli sunnah ialah sesuatu yang menganut sunnah Nabi, dan wal jamaah ialah menganut iktikad. Dapat diartikan ahli sunnah wal jamaah ialah kaum-kaum yang menganut iktikad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang telah termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul secara terpencar-pencar, belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan. Jadi sejarah ahli sunnah wal jamaah ini muncul pada abad ke-3 Hijriyah, reaksi dari firqah-firqah yang sesat. Tadi pada akhir abad ke-3 Hijriyah itu timbullah golongan yang bernama kaum ahlu sunnah wal jamaah yang dikepalai oleh dua ulama besar dari Usuluddin, yaitu Syekh Abu Hasan Ali Al-Fu'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Perkataan ahli sunnah wal jamaah kadang-kadang dipendekkan dengan menyebutkan ahlu sunnah saja, dan sunni, syafa, dan kadang-kadang disebut dengan Asy'ari atau Asy'ariyah, dikaitkan dengan nama Abu Hasan Ali Asy'ari. Ahli sunnah wal jamaah dikuatkan oleh ulama besar, ulama usul yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari tadi, lahir di Basrah tahun 260 Hijriah, wafat di Basrah juga tahun 324 Hijriah dalam usia 54 tahun. Karena ada yang memberikan nama kepada kaum ahli sunnah wal jamaah dengan kaum Asy'ari dan Asy'ariyah. Jadi iktikad kaum ahli sunnah wal jamaah ini atau pemahamannya yaitu telah disusun oleh Imam Abu Hasan tersebut beberapa bagian. Yang pertama bagian ketuhanan, yang kedua bagian tentang malaikat, yang ketiga tentang kitab suci, yang keempat tentang rasul-rasul, yang kelima tentang hari akhirat, yang keenam tentang takdir baik dan takdir buruk. Jadi soal yang kedua, sebutkan 13 sifat Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan dalilnya. Yang pertama wujud, artinya ada. Dalilnya firman Allah taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadzakkarun. Yang kedua qidam, artinya dahulu. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa bikulli syai'in alim. Yang ketiga artinya baqa. Yang ketiga artinya kekal. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang keempat mukhalafatul lil hawadis, artinya berbeda-beda dari semua makhluk. Dalilnya firman Allah taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul lihamdulillahilladzi yattaki waladahu wa lam yakul lahu syarikun fi mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wal kabiri hu takbira. Yang keenam wahdaniyat, artinya esa, qul huwallahu ahad. Yang ketujuh qudrat, artinya kuasa. Dalilnya firman Allah taala, yakadul barqu yahtafu absarahum kullama aradu alahum masawfih wa idza azlama alaihim qamu walau sallallahu wa bijam'ihi walau sallallahu bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang ke-8 artinya berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Yang ke-9
ilmu, artinya mengetahui segala sesuatu. Wa laqad khalaqanal insana wa'lama ma tawaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Yang ke-10 hayat, artinya hidup atau kekal. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa billahi ibadihi kabira. Yang ke-11 sami'un, artinya mendengar. Qul ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a wallahu was-sami'ul 'alim. Yang ke-12 basar, artinya melihat. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu basyirum bima ta'malun. Yang ke-13 artinya berfirman. Dalilnya firman Allah Ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamallahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Jadi soal yang ketiga, jelaskan perkara-perkara yang membuat seorang mukmin menjadi kafir. Masalah kafir ialah orang yang kufur atau ingkar, jamaknya kufaro, atau perkara-perkara yang membuat melakukan suatu yang dapat membatalkan keimanannya. Istilah kafir bahasa artinya menutupi atau menyembunyikan atau mengingkari sesuatu. Jadi umat Islam wajib mempelajari hal-hal yang dapat menyebabkan kekafiran. Allah mengingatkan tentang balasannya orang yang dalam keimanannya telah menjadi kafir, telah berubah menjadi kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kafir maka dia sendiri yang menanggung akibat kekafirannya itu, dan barang yang siapa beramal saleh maka diri mereka sendirilah yang menyiapkan tempat atau menangkan. Quran surah Ar-Rum ayat 44. Lalu apa yang membuat perbuatan yang dapat menyebabkan kafir? Yaitu mengaku-ngaku barang atau aset milik orang lain sebagai barang atau aset miliknya. Perbuatan-perbuatan terlarang tersebut yaitu yang tentang memanggil orang lain dengan panggilan atau gelar kekafiran atau sebagai musuh Allah. Jadi menisbahkan nasab dirinya kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Jadi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang yang mengakui orang yang sebagai bapaknya padahal dia mengetahuinya bahwa dia bukan bapaknya, maka ia telah kafir. Barang siapa yang mengaku sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan golongan kami, dan berarti ia menempati tempat duduknya dan neraka. Dan barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata, wahai musuh Allah, padahal tidak demikian kecuali perkataan tersebut akan kembali kepadanya. Pernyataan tersebut ada dalam hadis riwayat Muslim, hadis ke nomor 93. Demikian tugas UAS Amrus Saleh Sebuan dalam mata kuliah ilmu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.